Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka nasihat menasihati di antara kita, mencari ilmu yang bermanfaat. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kajian kita tentang kitab Tauhid, dan kita akan membahas bab yang ke-16, yaitu keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dituliskan dengan tujuan bahwasanya para malaikat pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyembah para malaikat, menyembah makhluk-makhluk yang mulia, maka ayat-ayat yang akan kita bacakan itulah yang nanti akan membantah mereka, karena para malaikat pun sebenarnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau keadaannya seperti ini, maka tidak boleh dijadikan sesembahan. Yang boleh dijadikan sesembahan adalah zat yang sempurna, bukan sesuatu yang memiliki kekurangan atau dia bisa diperintah, dia takut dan dia tunduk kepada yang lain, Dan di sini, di bab ini menetapkan bahwasanya para malaikat mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang menyembah para malaikat itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Sebelum dia menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, dia terlebih dahulu menyelisihi akal sehat mereka, karena tidak mungkin makhluk yang mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan, bisa dijadikan sebagai sesembahan. Yang bisa dijadikan sesembahan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha agung, dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir.
Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, para malaikat, ya, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Ayat ini dijelaskan dengan riwayat yang akan kita bacakan setelahnya. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ini penjelasan tentang ayat yang kita bacakan tadi, ya. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfuduhum dhalik hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin farubbama adrakahu shihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhbah fayuqal alaysa qad qala lana yawmu kada wa kada kada wa kada fayusaddiqu bitilka al-kalimati allati sumi'at minas sama'. Artinya, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, ya, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, ya. Seakan-akan firman yang dia dengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik, ya, di atas batu rata, ya. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, mereka ketakutan sampai pingsan, ya. Maka apabila telah hilang, nah ini ayat yang kita bacakan tadi, ya. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ya. Mereka menjawab, perkataan yang benar, ya. Jadi para malaikat saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman, ya, mereka pingsan, ya. Dan yang pertama kali yang sadar, ya, yang bangun, ya, adalah malaikat Jibril, ya. Maka para malaikat bertanya, ya, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Ya. Maka Jibril pun menjawab, ya, perkataan yang benar, ya. Dan dialah yang maha tinggi dan lagi maha besar, ya. Ketika itulah setan-setan penyadap berita atau wahyu itu mendengarnya, ya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, ya. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, ya. Digambarkan oleh Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, ya, disampaikannya kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai ke mulut tukang sihir atau tukang ramal, ya. Jadi ada di antara, ya, para setan, ya, mereka iblis, ya, mereka menyadap berita dari langit, ya. Dan ini memang Allah Ta'ala aturkan, ya. Dan semua yang Allah Ta'ala tetapkan itu tentunya memiliki hikmah, ya. Apa-apa yang sudah Allah Ta'ala atur, dan itu semua terjadi bukan di luar kehendak Allah, ya, atau di luar kekuasaan Allah, ya. Ada penyadap berita, ya, dari kalangan iblis, ya, setan, ya. Memang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
adanya setan, adanya iblis ya, mengganggu manusia ya. Itu semua diatur dan memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya itu mesti ada hikmahnya. Dan hikmahnya lebih besar ya. Manfaat hikmahnya lebih besar daripada keburukan yang ada ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis ya. Dan itu sebuah keburukan ya. Namun hikmah adanya iblis ya, adalah hikmah yang besar, yang lebih besar daripada keburukan yang ada ya. Makanya tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan keburukan 100%, itu tidak boleh ya. Tidak boleh kita katakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan yang keburukan itu tidak ada kebaikan ya. Justru Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian keburukan ya, itu karena ada kebaikan yang besar ya. Karena ada hikmah dan tujuan yang besar yang Allah taala inginkan ya. Jadi keburukan itu hanya beberapa bagian saja dari kebaikan-kebaikan yang besar yang Allah taala inginkan ya. Nah, di antara ya, yang Allah taala atur ya dari hadis ini adalah adanya penyadap berita dari langit ya, dari kalangan iblis ya, setan ya. Dan itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh kita katakan ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Ini semua di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kenapa diciptakannya iblis tadi ya? Padahal itu adalah sebuah keburukan. Ya, tadi ada hikmah yang besar ya. Ada hikmah yang besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hikmahnya adalah di antaranya ya, agar menguji ya, manusia ya. Apakah dia bisa ya melawan bisikan-bisikan setan ya, atau dia malah terperangkap dengan bisikan-bisikan setan ya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan hal-hal yang kita tidak sukai ya. Dan itu bukan sebuah keburukan yang tidak memiliki kebaikan ya. Jadi setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu menurut kita adalah hal yang buruk ya, maka di sana mesti ada kebaikan, ada hikmah yang besar yang Allah taala inginkan ya. Sakit misalnya ya, Allah taala takdirkan kita sakit ya. Itu mungkin keburukan bagi kita. Tapi di sana ada hikmah yang besar ya. Allah taala ingin menggugurkan dosa-dosa kita ya. Menghapuskan dosa-dosa kita dengan adanya sakit yang menimpa kita. Allah taala ingin kita meraih pahala kesabaran dan lain-lain ya. Maka itu diantara hikmah adanya takdir baik dan takdir buruk ya. Dan hikmahnya banyak ya. Dan itu hanya sebagian kecil saja yang kita ketahui ya. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab ya, meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena meteor tadi. Lalu dengan satu kalimat yang didengar itulah ya, iblis, setan mendengar berita dari langit ya, ada yang sempat terdengar oleh tukang sihir ya, dan dukun. Lalu tukang sihir dan dukun tadi meramal ya, melakukan 100 macam kebohongan ya. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia memberitahukan kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu ya, dan itu benar terjadi, sehingga dipercaya
Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit, ya. Jadi, ya, memang kadang, ya, ada yang benar, ya, dari tukang sihir dan tukang ramal, ya. Dan itu memang berita yang dicuri dari langit, ya. Namun kebenaran, ya, dan ketepatan ramalan mereka itu satu di antara ratusan kebohongan, ya. Jadi hanya beberapa saja yang benar, ya. Dan manusia tertipu dengan satu kebenaran, ya. Dan terlupakan dari ratusan kebohongan, ya. Padahal mereka tahu, ya, tukang sihir ini banyak tidak tepatnya, ya. Tapi karena ada satu dua yang tepat, sehingga mereka masih mempercayai tukang sihir ini sakti, ya. Padahal sering, ya, tukang sihir, tukang ramal itu tidak tepat ramalannya, ya. Namun yang benarnya yang ditunjukkan, sehingga masih ada kepercayaan tukang sihir ini sakti dan lain-lain. Padahal yang bohongnya, yang tidak benarnya ratusan, namun dilupakan, ya. Orang-orang lupa dengan kebohongan tukang sihir dan dukun, ya. Yang diingat hanya dia betul ramalan ini, ya. Si fulan itu meramal ternyata benar, ya. Padahal sebelumnya ramalan-ramalannya, ya, tidak ada yang benar, ya. Nah, itulah manusia, ya. Mudah tertipu, ya. Apalagi dibumbui oleh setan, ya. Jadi sangat mudah ditipu oleh setan bagi orang-orang yang memang dia lemah dalam ilmu dan imannya, ya. Orang yang lemah ilmu, lemah iman, ini sangat mudah ditipu oleh setan, ya. Padahal setan itu di dalam Al-Quran, ya, setan itu adalah dhaif, ya. Setan itu lemah, ya. Namun kenapa dia bisa menggoda manusia dan manusia tergoda dan berhasil digoda oleh setan, ya? Karena manusia, dia yang bisa digoda itu lebih lemah daripada setan. Lemah ilmu dan lemah iman, ya. Ilmunya lemah, ya. Imannya juga lemah, sehingga mudah untuk digoda oleh setan, ya. An-Nawas bin Sim'an, ya, menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu an yuhyiya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatan aw qala raghdatan shadidatan khaufan min Allah. Fa idza sami'a dhalika ahlu samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arad. Thumma yamurru Jibril 'ala al-malaikah kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibril biwahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala, ya, hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut. Dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah, ya. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, ya. Dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui suatu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril? Jibril menjawab, dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya. Jadi ini
dalil-dalil ya, ayat Al-Qur'an ya, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini menetapkan ya bahwasanya para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun makhluk yang mulia ya, walaupun makhluk yang agung ya, yang besar ya penciptaannya ya, tetap saja mereka adalah hamba Allah ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak benar ya jikalau makhluk-makhluk seperti ini ya dijadikan sesembahan ya, dijadikan sebagai pelantara ya, atau dijadikan diperuntukkan ibadah kita kepada mereka ya. Mungkin tidak banyak ya orang-orang yang menyembah para malaikat ya. Namun di kalangan orang-orang musyrik terdahulu ya banyak ya mereka menyembah para malaikat ya. Mungkin di kita ini agama lain ya yang ada ya. Agama yang biasa namanya dewa-dewaan ya. Itu apa, kartun Alfatar itu mungkin ya masuk pada mereka ada apa, dewa ini dewa itu ya. Itu mungkin maksudnya kalau malaikat ya, maka itu masuk ya, itu apa, pengagungan terhadap para malaikat, sehingga beranggapan ya ada makhluk Allah yang bisa mengatur tanah, mengatur api, mengatur angin ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak benar ya. Jikalau ada anggapan ya dewa-dewa ya, dewa ini mengatur ini, dewa ini mengatur ini ya. Nah, mungkin maksud dewa ini sama dengan malaikat di agama kita ya. Kalau dia anggap dewa itu ya, malaikat itu bisa mengatur itu sendiri tanpa perintah Allah ya, maka ini sebuah kesalahan ya. Dia telah menjadikan rububiyah Allah kepada dewa-dewa tersebut ya. Padahal semuanya itu adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya, mengatur alam segalanya ya, mematikan, menghidupkan ya. Itu semuanya hanya bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bab yang ke-17 ya, tentang syafaat ya. Tentang syafaat ya. Syafaat ya, ini maksudnya adalah meminta ya kepada orang lain agar mendapatkan, menyuruh ya, memerintahkan kepada orang lain, memintakan untuk dia kepada orang yang ketiga ya, untuk mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan ya. Misalnya ada A, B, C ya. A minta tolong kepada B agar menyampaikan permintaannya ya kepada C ya. Ini bentuk syafaat seperti itu ya. Jadi ada tiga ya, ada tiga rukun dalam syafaat, terjadinya syafaat ya. Namun dua orang ini mereka sama-sama meminta ya. Dua orang ini sama-sama mereka meminta ya, sehingga dinamakan asyaf'u ya. Asyaf'u itu genap ya. Al-witru itu ganjil, asyaf'u genap ya. Jadi kenapa dinamakan syafaat? Karena mereka genap ya. Tadi yang meminta adalah seharusnya dia kalau meminta langsung dia sendiri meminta kan? Meminta langsung, A meminta langsung kepada C, itu berarti dia meminta sendiri ya. Tapi dia minta bantuan dengan B ya. Nah, ini dia menjadi genap, menjadi dua. A dan B meminta kepada C ya. Maka itu dinamakan syafaat ya. Dan
dalam perkara syafaat ini masih banyak di kalangan kaum muslimin yang belum memahami dengan pemahaman yang benar, ya. Di antara mereka menganggap syafaat nanti di hari kiamat itu sama dengan syafaat yang terjadi di dunia, ya. Bagaimana syafaat di dunia? Ya. Syafaat di dunia, ya. Misalnya kita minta dibaguskan jalan, ya, di komplek kita, ya. Komplek kita jalannya rusak, ya, berlubang-lubang, ya. Kita minta diperbaiki oleh pemerintah, ya, jalan tersebut, ya. Bagaimana kita memintanya? Kalau kita minta langsung tidak dikasih, ya. Minta langsung, ya, langsung bertemu, ya, susah, ya kan? Kadang juga untuk bertemu pun tidak bisa, ya. Lalu bagaimana? Ya. Maka kita datang kepada orang yang terdekat dengan yang yang memiliki kekuasaan, ya. Datang kepada wali kota, ya, atau ke RT dulu, nanti RT yang menyampaikan kepada atasannya, ya. Nah, itu syafaat di dunia seperti itu, ya. Syafaat di akhirat tidak seperti itu, ya. Syafaat di akhirat tidak seperti itu. Yang menyamakan syafaat dunia dengan akhirat, ya, maka itu salah besar, ya. Maka itu salah besar, ya. Nanti kita jelaskan, ya, tentang syafaat ini, ya. Kita bacakan dulu, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa andir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun, ya. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedangkan mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah agar mereka bertakwa, ya. Yang di sini kita ambil apa? Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi', ya. Mereka tidak memiliki pelindung dan syafaat nanti di hari kiamat, ya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat di hari kiamat, ya. Dalil yang kedua, qul lillahi syafa'atu jami'a, ya. Katakanlah hanya milik Allah syafaat semuanya, ya. Ini menetapkan syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang ketiga, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ya. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, ya. Kecuali dengan izinnya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ini menafikan syafaat dan menetapkan syafaat dengan syarat, ya. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil yang keempat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, ya, syafaat mereka tidak sedikit pun berguna, ya. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan kepada orang-orang yang dikehendaki dan diridhoinya, ya, dikehendakinya dan diridhoinya, ya. Dalil selanjutnya, qulidu'ul ladina za'amtum, ya. Nah, ini di ayat yang kita bacakan tadi, ya. Para malaikat tidak berguna syafaat mereka, ya. Illa min ba'di ayyaddanallahu liman yasha'u wa yarda, ya. Kecuali setelah mendapatkan izin Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini menafikan syafaat, tidak ada syafaat, bahkan para malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil selanjutnya, ya, kita bacakan dulu sampai selesai, nanti kita jelaskan, ya.
Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Ya. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darrah pun di langit dan di bumi. Ya. Dan mereka tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Ya. Jadi di sini yang kita ambil, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Ya. Tidak bermanfaat syafaat di sisinya, ya, kecuali bagi orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala firmankan sebelumnya, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillah. Ya. Panggillah orang-orang yang kau anggap itu sebagai Tuhan selain Allah. Ya. La yamlikuna mithqala darrah. Ya. Mereka tidak memiliki sedikit pun, ya, walau sebesar zarrah fis samawati wal ard, ya, di langit dan di bumi. Ya. Zarrah itu benda yang paling kecil. Ya. Benda yang paling kecil itu dinamakan zarrah. Ya. Nah, itu pun tidak dimiliki oleh mereka yang kalian anggap sebagai Tuhan, yang kalian meminta dan berdoa kepada mereka. Ya. Itu zarrah pun mereka tidak punya. Ya. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Ya. Dan mereka pun tidak bersama Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Tidak menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan juga tidak sebagai pembantu dalam menciptakan langit dan bumi. Kalau seperti ini keadaannya, ya, maka wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinalah. Ya. Tidak ada yang bermanfaat, tidak bisa bermanfaat syafaat di sisinya kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berhala-berhala yang kalian sembah, ya, bahasa ininya, ya, mereka kan adalah orang-orang soleh. Ya. Kan berhala-berhala itu, ya, adalah patung-patung orang soleh terdahulu. Ya. Mereka membuat berhala itu awalnya apa? Untuk mengenang jasa orang-orang soleh. Sehingga generasi ini musnah, datanglah generasi setelahnya. Mereka anggap patung ini untuk diagungkan, belum disembah. Ya. Generasi setelahnya. Ya. Generasi ini juga habis, datang generasi yang ketiga. Ya. Yang mereka sudah jauh dari ilmu yang benar. Ya. Lalu mereka beranggapan patung ini adalah patung orang-orang soleh yang dibikin oleh nenek moyang kita untuk disembah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah penyembahan berhala, patung. Yang mana patung itu? Patung yang bukan kosong. Ya. Patung yang disembah orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu bukan patung tanpa ada ceritanya, ya, yang kosong begitu saja, enggak. Itu adalah patung gambaran orang-orang soleh terdahulu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, panggil mereka. Ya. Patung-patung yang kalian sembah, orang-orang soleh yang kalian sembah itu, panggil mereka. Mereka tidak punya sedikit pun, ya, di langit dan di bumi. Ya. Dan mereka pun tidak membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Maka wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang menganggap mereka nanti memberikan syafaat untuk kalian, kan mereka menyembah berhala itu apa? Agar mendapatkan syafaat. Di ayat yang lain Allah taala katakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Mereka menyembah selain Allah
yang tidak bisa memberikan manfaat dan yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat, mereka katakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka lah nanti orang-orang soleh ini yang kami sembah ini, yang berhala ini, orang-orang soleh ini, mereka nanti yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ya. Maka mereka menyembah berhala itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah. Mereka masih meyakini Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan, ya. Sebagai yang disembah. Namun mereka memperuntukkan ibadah, sebagian ibadah mereka untuk berhala, agar nih orang-orang soleh ini kan orang-orang dekat dengan Allah, mereka nanti bantu kami. Ketika kami masuk neraka, mereka ajukan, ya, permintaan kepada Allah agar kami dikeluarkan dari neraka, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adinal. Tidak ada yang bermanfaat nanti syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Dan bukan hanya izin, ya. Di ayat yang lain, wala yashfa'una illa liman irtada. Allah Ta'ala, mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, ketika seseorang melakukan kesyirikan, apakah dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Dia tidak akan mendapatkan syafaat orang-orang soleh yang mereka sembah karena mereka melakukan kesyirikan. Justru dengan mereka minta syafaat dengan orang-orang soleh itu, justru dengan itulah mereka terhalang dari syafaat, ya. Inilah kekeliruannya orang-orang musyrik di zaman dulu. Mereka beranggapan syafaat di akhirat itu sama dengan syafaat di dunia, ya. Syafaat di dunia itu bagaimana? Syafaat di dunia itu yang C tadi, yang C, ya, raja atau presiden, ya, dia memberikan pertolongan itu antara dua saja, ya, antara dua saja. Entah karena bawahannya ini punya pangkat, ya, dan dia membutuhkan pangkat bawahannya ini, ya, atau yang bawahannya ini yang memintakan pertolongan untuk si A tadi, ya, dia orang yang dicintai oleh rajanya. Nah, ini antara dua ini saja biasanya syafaat di dunia terjadi, entah karena pangkat atau karena kecintaan, ya. Nah, raja mau menolong karena yang meminta ini orang yang berpangkat, ya, dan dia butuh pangkat ini sebagai tangan kanannya, ya, orang yang membantu dia, ya. Raja ini tidak kenal dengan orang yang meminta bantuan, ya, yang A, ya, dia kenalnya hanya dengan orang-orang terdekatnya, ya. Apakah seperti ini terjadi nanti di hari kiamat? Tidak akan terjadi, ya. Syafaat seperti ini tidak ada di hari kiamat, ya. Allah membantu manusia karena pangkat seseorang, ya. Tidak, ya. Allah membantu mengeluarkan seseorang dari neraka atau tidak memasukkan dia ke dalam api neraka bukan karena pangkat seseorang, bukan karena pangkat nabi, bukan karena pangkat para malaikat, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari neraka memang karena Allah Ta'ala ridha dengan dia, dan Allah Ta'ala kasih izin dengan orang yang memberi syafaat, ya. Karena mahabbah tadi, karena kecintaan, ya. Raja bisa jadi juga dia membantu, ya, yang meminta karena yang memintakan ini, yang memintakan yang B tadi adalah orang yang dicintainya, ya. Apakah ini juga bisa terjadi di hari kiamat? Karena desakan, ya. Sebenarnya nggak mau, ya. Sebenarnya dia nggak mau menolong, ya. Raja ini nggak mau menolong, tapi karena bujukan, rayuan orang yang dia cintai, karena istrinya atau anaknya yang meminta, ya. Jadi misalnya ada orang yang kena hukum, ya, kena hukum, divonis penjara, ya, seumur hidup, ya. Lalu dia datanglah kepada anak raja, ya, karena dia berteman dengan anak raja, minta tolong bilang ke bapakmu, ya,
ringankan hukum saya, ya. Hukuman keluarga saya atau hukuman saya ringankan, ya. Lalu anak ini pun mengajukan, ya, kepada bapaknya, ya, sang raja, ya. Nah, karena raja ini cinta dengan anaknya atau dengan istrinya yang meminta, ya. Karena tidak nyaman, yang meminta adalah orang yang dicintai, maka diringankanlah siksaannya, diringankanlah sanksinya. Apakah seperti ini terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberikan syafaat hanya karena tidak nyaman dengan Nabi, ya. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin mengazab si fulan, ya. Tapi karena Nabi meminta, ada nyamannya. Tak ada, ya. Tak ada istilah Allah Ta'ala tidak nyaman dengan makhluknya, ya. Atau didesak oleh makhluknya karena yang meminta ini adalah orang yang dicintai dan terdesak, ya. Maka mau tidak mau harus memberikan syafaat. Enggak bisa, ya. Allah Ta'ala tidak ada satu makhluknya pun, ya, yang bisa mendesak, ya, atau membuat Allah Ta'ala merubah aturannya, ya. Kalau Allah Ta'ala sudah tetapkan, maka tidak ada yang bisa merubah ketetapan tersebut, ya. Apalagi sampai dianggap Allah Ta'ala terdesak, tidak nyaman karena diminta oleh Nabi dan para malaikat. Maka ini sebenarnya ma qadarullah haqqa qadrih, ya. Dia tidak mengagungkan Allah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya. Orang yang menyamakan syafaat di hari kiamat dengan syafaat di dunia, sebenarnya dia menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Dia telah, bahasa kasarnya, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia anggap Allah Ta'ala nanti akan merubah ketentuannya karena orang-orang terdekatnya memintakan ampun, memintakan manfaat untuk saya. Maka saya tinggal mendekati orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga maka banyaklah terjadi apa? Orang-orang yang di hatinya bukan lagi Allah, yang hatinya malah lebih kuat ikatannya dengan orang-orang soleh, ya. Gara-gara salah dalam memahami syafaat, apa yang terjadi? Tidak lagi meminta kepada Allah, ya. Hatinya tidak lagi terpaut, ya, dengan Allah, namun hatinya lebih terikat dengan makhluk. Harapan dia bukan lagi kepada Allah, harapan dia lebih besar kepada makhluknya, ya. Karena dia salah dalam memahami syafaat. Dia kira dengan dia dekat dengan makhluknya, dengan dia dekat dengan wali-wali Allah, dengan dia dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia kira Allah Ta'ala akan tidak enak, ya, tidak nyaman memasukkan dia ke dalam neraka hanya karena dia dekat dengan para wali, ya. Apalagi yang dilakukan mendekatkan dirinya, mendekatkan dengan cara yang salah, ya. Maka ini sangat salah. Dan dengan sebab salah faham syafaat ini juga, ya, orang jadinya salah dalam meminta syafaat, ya. Mereka kira syafaat di akhirat itu nanti sama dengan syafaat di dunia. Syafaat di dunia minta kepada siapa? Kan minta kepada si B tadi, minta kepada pelantara. Syafaat di akhirat itu tidak boleh diminta kepada makhluk, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah syafaat semuanya, ya. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada makhluk, ya. Kita hanya boleh meminta syafaat akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa bukan ya Rasulullah isfa' lana, ya. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Ini tidak boleh, ya. Kata-kata dan doa seperti ini tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi. Tapi mintanya seperti ini, ya Allah, jadikanlah nabimu pemberi syafaat untuk saya. Ini yang baru boleh. Karena syafaat di akhirat milik Allah, ya. Tidak boleh diminta kepada makhluk, ya. Jadi hilanglah ikatan kita dengan makhluk, ya. Pengharapan kita dengan makhluk, inilah tauhid, ya.
Inilah tauhid sebenarnya, ketika kita hanya berharap kepada Allah, ketika hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun orang-orang yang salah dalam memahami syafaat, apa yang terjadi? Mereka minta syafaat kepada makhluk, dan ikatan hati mereka, pengharapan mereka bukan lagi kepada Allah. Pengharapan mereka nanti selamat di akhirat, berharap dekat dengan orang soleh. Nanti orang soleh ini yang akan menyelamatkan saya nanti di hari kiamat. Itu yang dianggap sebagian orang-orang yang salah dalam memahami syafaat, ya. Dan ada memang perkataannya, ya. Sebagian mereka mengatakan nanti kita cukup dengan pana dengan guru kita. Kita cukup dengan cinta kita dengan guru kita. Nanti guru kita yang akan mengambil tangan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Itu ada kata-kata seperti itu, ya. Dan ini kata-kata yang sangat tidak benar, ya. Kata-kata yang sangat menyesatkan, ya. Dia kira ada makhluknya yang bisa mengatur nanti di hari kiamat, yang bisa memindahkan orang dari surga ke neraka, dari neraka ke surga. Dia kira itu akan terjadi tanpa izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal syafaat tadi memiliki dua rukun, ya. Syafaat yang di akhirat itu terjadi dengan dua rukun. Tanpa dua rukun ini tidak akan terjadi. Apa rukunnya? Yang pertama adalah atas izin Allah, ya. Tidak ada makhluknya nanti sembarangan, ya. Ayo kamu saya beri syafaat, ikut saya. Kamu, ya. Tanpa izin Allah tidak, ya. Dia minta izin, ya. Kalau Allah Ta'ala izinkan, baru dia bisa memberikan syafaat, ya. Tidak bisa dia sembarangan, ya. Terserah dia, ya. Tidak bisa, ya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ridha Allah. Syafaat di akhirat tidak akan terjadi tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau orang ini orang yang dimurkai oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Walaupun Nabi, misalnya, ya, walaupun Nabi ingin memberikan syafaat kepadanya, walaupun wali ini ingin memberikan syafaat kepadanya, walaupun dia orang yang dekat dengan dia, walaupun keluarga wali, anak wali, istri wali, ya. Kalau orang ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan para wali ini, para malaikat, para nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada mereka, ya. Kita teruskan lagi, ya. Abu Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagiannya atau membantu Allah, ya. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan Allah untuk memperolehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak akan memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang tidak ada pada hari kiamat. Nah, ini syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin, ini syafaat di dunia, yang bentuk syafaat di dunia, ya. Jadi jangan salah paham dalam memahami syafaat. Syafaat di dunia, syafaat di akhirat itu tidak ada kesamaan dengan syafaat di dunia, ya. Sebagaimana dinyatakan demikian di dalam Al-Quran, innahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ah awalan thumma yuqalu lah irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta wa syafa'atu syafa', ya. Di hadis Nabi SAW, nanti di hari kiamat, ya, orang-orang di padang mahsyar, ya, dia menunggu persidangan, ya. Yang mana kata Nabi SAW, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Itu menunggu persidangan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Maka para manusia semuanya, ya, mereka dalam keadaan yang sangat-sangat genting, ya. Semuanya dikumpul dalam satu tempat, ya, menunggu persidangan, ya. Maka mereka
datang kepada Nabi Adam, ya, untuk dipercepat persidangan. Ya. Semuanya itu dikumpulkan, orang Muslim, musyrik, kafir, semuanya dikumpulkan. Ya. Dalam keadaan yang sangat buruk. Ya. Semuanya terkumpul dalam satu tempat. Ya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, matahari sejengkal di atas kepala, ya. Bayangkan ya keadaan seperti itu, ya. Sangat luar biasa, ya. Maka mereka ingin dipercepat persidangan, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, ya, untuk dipercepat persidangan, minta kepada Allah untuk dipercepat persidangan. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Datanglah kepada Nabi Ibrahim, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, tidak bisa. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Maka datang mereka kepada Nabi Musa. Tidak bisa juga. Pergilah kepada Nabi Isa. Mereka datang kepada Nabi Isa, ternyata tidak juga. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Coba kata-katanya apa? Allah taala perintahkan Nabi kita untuk bersujud dan meminta, ya, dengan sujud yang lama, dengan pujian-pujian yang sebelumnya Nabi tidak bisa sebagus itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan seperti itu, ya. Sebelumnya Nabi tidak bisa memuji Allah sebagus itu, ya. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memuji Allah dengan sebagus itu. Setelah sujud yang lama meminta dan memuji Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya. Sekarang angkatlah kepalamu, berdoalah, doamu akan didengar, mintalah, permintaanmu akan diberikan, washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat. Nah, ini artinya apa? Nabi tidak bisa memberikan syafaat dari Nabi sendiri, ya. Menunggu izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja apa? Tidak bisa memberikan syafaat tanpa perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi diizinkan dulu baru bisa memberikan syafaat. Maka kita tidak boleh hati kita, ta'alluq hati kita kepada Nabi. Untuk keselamatan akhirat harus hati kita meminta, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi saja dia tidak bisa memberikan syafaat dari diri sendiri, ya. Untuk memberikan syafaat kepada manusia harus minta izin Allah Subhanahu wa taala, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita beranggapan yang penting dekat dengan Nabi, ya. Nanti saya gampanglah masuk surga. Yang penting saya dekat dengan Nabi, ya. Nanti ketika Allah Ta'ala, ya, biar saya banyak dosa, ya. Nanti ketika saya mau dimasukkan ke dalam neraka, nanti Nabi sendiri nanti akan mintakan kepada saya, ya, kepada Allah untuk keselamatan saya. Nanti tenang saja, ya, Nabi akan gandeng kita, ya. Tidak seperti itu, ya. Tidak semau-mau Nabi, ya. Tidak seperti syafaat di dunia. Ketika kita dekat dengan anak raja, tinggal kita panggil anak rajanya, ya, gampang, ya. Ketika kita dekat dengan gubernur, maka kita merasa aman. Kita dekat dengan presiden, kita merasa anak presiden, istri presiden, kita merasa aman. Tidak seperti itu. Itu syafaat di dunia, tidak sama dengan syafaat di akhir. Hati kita jangan ta'aluk kepada makhluk seperti ta'aluk itu apa? Ikatan. Hati kita jangan berharap kepada anak presiden, kepada istri presiden, ya. Itu seperti itu ketika nanti di akhirat, ya. Hati kita harus harapannya dan ikatannya untuk keselamatan akhirat harus kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ya. Tidak boleh kepada yang lain. Karena yang lain pun, ya, tidak bisa melakukan atas izin tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa membantu kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling beruntung nanti dengan syafaatmu di hari kiamat?
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Ya. Orang yang nanti paling beruntung mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam lubuk hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, ya. Artinya tauhid, ya. Orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang bertauhid, ya. Tauhid dan syafaat ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang tidak bertauhid, dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, walaupun dia setiap hari memuji Nabi, ya. Walaupun dia hatinya sangat cinta dengan Nabi, ya. Cinta itu ada dua, ya. Cinta yang hanya perasaan, ya. Hanya perasaan saja, ya. Dan cinta yang memang cinta yang benar, ya. Cinta yang tumbuh dengan perasaan dan sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi cinta hanya dengan perasaan saja, ya. Membayangkan Nabi berjuang, ya, memperjuangkan Islam, ya, untuk umatnya, ya. Mencintai Nabi karena Nabi adalah makhluk yang sempurna. Ini masih cinta hanya tumbuh dari perasaan. Ini tidak cukup, ya. Cinta seperti ini tidak cukup, ya. Cinta yang seperti ini harus disertai dengan tindakan yang benar, ya. Cinta yang benar, cinta yang memang sesuai dengan syariat, yang tidak berlebih-lebihan, ya. Tidak beranggapan macam-macam yang melebihi dari derajat Nabi yang sebenarnya, ya. Dan dengan sikap yang benar, yang sesuai dengan syariat, ya. Jadi walaupun dia sangat cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia sangat cinta, ya, namun dia melakukan kesyirikan, ya, maka tetap itu tidak akan manfaat di hari kiamat, ya. Jadi itu cinta yang salah, ya. Syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas wa tauhid, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dengan seizin Allah, bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Dan pada hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wa tauhid dengan memberikan maghfirah kepada mereka melalui doa yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang lain dan memberikannya maqam mahmudah, ya, kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Al-Quran adalah apabila ada sesuatu kesyirikan di dalamnya, ya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin Allah, dan Nabi SAW sudah menegaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahlu tauhid dan ikhlas, yaitu orang-orang yang bertauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkaskan, ya, untuk tema syafaat ini, ya. Di sini ada keringkasannya, ulun tulis, ya. Syafaat yang dinafikan di hari kiamat, ya, itu ada 4, ya. Syafaat yang dinafikan di hari kiamat itu ada 4, ya. Yang pertama adalah syafaat yang dianggap bisa terjadi tanpa izin Allah, ya. Ini syafaat tidak akan terjadi, ya. Ini syafaat dinafikan, ditiadakan di hari kiamat. Tidak ada syafaat yang bentuk seperti ini di hari kiamat. Syafaat apa tadi? Syafaat yang dianggap bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi wali ini terserah dia ngambil siapa saja yang dia sukai, nanti diselamatkan di hari kiamat. Itu tidak bisa, ya. Dia harus izin dulu kepada Allah, ya. Siapa yang bisa dia bawa, siapa yang bisa dia berikan syafaat, ya. Dia izin dulu kepada Allah, bukan semau-mau dia, ya. Jadi kalau ada anggapan yang penting saya dekat dengan wali, nanti wali ini gampanglah dia nanti menyelamatkan saya di hari kiamat. Ini tidak ada, ya, seperti ini, ya. Ini syafaat di dunia seperti ini, iya. Syafaat di akhirat tidak, ya.
Nah, ini dalilnya banyak kan? Ayat kursi sering kita baca, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biidni. Ya, tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat nanti di sisi Allah illa biidni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada syafaat yang dianggap nanti di hari kiamat ya, akan terjadi tanpa izin Allah, ini syafaat tidak benar. Anggapan syafaat seperti ini tidak ada. Syafaat bentuknya seperti ini tidak ada nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah syafaat yang dinafikan, ya, yang ditiadakan di hari kiamat. Syafaat untuk orang kafir, ya. Tak ada, ya. Orang kafir, orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat, ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan manfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang nanti bisa memberikan syafaat. Tidak ada, ya. Tidak ada bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir, ya, syafaat nanti di hari kiamat. Maka kunci untuk mendapatkan syafaat berarti apa? Tauhid, ya. Tauhid adalah kunci untuk mendapatkan syafaat. Kalau meminta syafaat lalu melakukan kekufuran, kesyirikan, justru dengan itulah dia terhalang dari syafaat, ya. Seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka berharap para wali itu apa? Memberikan syafaat kepada mereka. Namun karena mereka beribadah kepada para wali tersebut, ya, kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mempersembahkan ibadah kepada mereka ini, para berhala itu wali-wali Allah Ta'ala, ya. Kami tidak mempersembahkan ibadah kami, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Haula syufa'una indallah. Mereka lah nanti akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah, ya. Jadi kalau ada yang jenisnya seperti ini, ya, tidak akan mendapatkan syafaat, ya. Justru dengan seperti itu dia terhalang dari syafaat, ya. Syafaat yang ketiga, ya, yang dinafikan, ya, adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, ya. Ini tidak boleh. Syafaat akhirat tidak boleh diminta kepada selain Allah, ya. Jadi doa-doa yang minta syafaat kepada Nabi itu tidak benar. Jangan dibaca dan itu salah, ya. Ya Rasulullah isfa'lana, ya. Ya waliyallah isfa'lana, ya. Ini salah, ya. Allah Ta'ala katakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah syafaat semuanya. Bukan hanya qul lillahi syafa'ah sampai situ, jami'a semuanya. Nanti di hari kiamat itu syafaat hanya milik Allah. Coba, kalau kita meminta kepada siapa? Kepada pemiliknya. Tak mungkin kita meminta kepada yang bukan pemiliknya, ya. Maka syair-syair yang ya Rasulullah Ishfa'lana lana itu kan ada. Nah, itu minta syafaat kepada Nabi itu, ya. Dan itu tidak benar, ya. Banyak, ya, syair-syair yang seperti itu minta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mayada, ya, Mayada. Ada lagu Mayada dulu, ya. Enggak ada lagi Mayada. Dia dia minta kepada Nabi, ya, untuk syafaat di hari kiamat. Padahal Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat karena bukan milik Nabi. Dan Nabi pun ketika memberikan syafaat apa? Atas izin Allah. Makanya Nabi minta izin karena bukan milik Nabi. Kalau itu milik Nabi, terserah Nabi dong. Tanpa izin pun dia bisa memberikan syafaat. Dan terserah Nabi mau siapa saja yang diberikan syafaat, terserah Nabi karena itu milik Nabi. Namun ternyata itu bukan milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi tidak bisa sembarangan memberikan syafaat, tidak bisa langsung bisa memberikan syafaat, ya, tanpa terlebih dahulu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pun adalah orang-orang yang diridhoi. Artinya kalau wali ini terserah dia, ya istri-istri dan anak-anaknya semuanya masuk surga dong, ya. Kalau terserah dia. Orang-orang dicintai oleh wali berarti semuanya masuk surga, ya. Istri anaknya, ya. Berarti istri Nabi Lut, ya. Anak Nabi Nuh. Kan kata Nabi Nuh apa? Ya Rabbi, wahai Allah itu anakku, ya. Kata Allah Ta'ala apa?
innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu, ya. Artinya Nabi Nuh sayang dengan anaknya, ya. Kalau para nabi memiliki syafaat dan terserah nabi memberikan kepada siapa saja tanpa izin Allah, maka keluarga nabi, keluarga wali itu semuanya sudah dijamin surga dah, ya. Ternyata tidak seperti itu, ya. Nabi dan wali pun dia memberikan syafaat nanti atas izin, dan yang mendapatkan syafaat pun nanti orang yang diridhoi oleh Allah, ya. Walaupun dekat dengan wali, walaupun dekat dengan nabi, kalau dia melakukan kesyirikan tidak diridhoi Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, ya. Yang keempat, ya, syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang dipahami oleh orang-orang musyrik, ya, yaitu syafaat duniawi, ya. Itu tidak ada nanti syafaat seperti itu di hari kiamat, ya. Jadi syafaat bentuknya seperti syafaat dunia ini tidak ada nanti seperti syafaat di dunia ini, syafaat di hari kiamat. Artinya syafaat di hari kiamat, syafaat di dunia itu berbeda, tidak sama. Jangan samakan, ya. Kalau kita menyamakan, ya akhirnya terjadi apa? Meminta kepada selain Allah, hati kita mengharapnya kepada selain Allah, karena kita menyamakan syafaat akhirat dengan syafaat dunia, ya. Selanjutnya keringkasannya sedikit lagi, ya. Yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan. Para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh, ya. Para malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh, ya. Itu nanti yang Allah Ta'ala izinkan untuk memberikan syafaat, ya. Sebagaimana hadis yang panjang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatil malaikah wa syafaatil anbiya wa syafa'al mu'minun wa baqiya arhamur rahimin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang-orang mukmin yang soleh memberikan syafaat, dan tertinggallah arhamur rahimin, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syafaat khusus untuk nabi, ya, itu ada 3, ya. Syafaat yang khusus dimiliki nabi nanti, bukan dimiliki nabi, yang diizinkan hanya untuk nabi dan tidak diizinkan untuk orang lain, ya. Itu ada 3, ya. Yang pertama adalah syafaat di padang mahsyar, ya, agar dipercepat persidangan, ya. Setelah dikumpulkan, ya, orang berdesak-desakan dalam keadaan telanjang, ada yang tenggelam dengan keringatnya, matahari dekat, ya, sejengkal di atas kepala, ya. Maka untuk dipercepat itu, ya, maka ada syafaat uzma namanya, ya, maqamah mahmudah, ya. Nah, itu Nabi SAW nanti sujud, ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepatkan persidangan. Itu syafaat khusus yang nanti diizinkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Syafaat yang kedua adalah syafaat untuk memasuki surga, ya. Untuk memasuki surga, ya. Syafaat yang ketiga, ya, ini khusus juga buat Nabi SAW, adalah syafaat beliau kepada Abu Thalib, paman beliau, ya. Dan ini kita katakan tadi apa? Syafaat khusus, ya. Dan syafaat ini pun bentuknya bukan mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, ya. Hanya untuk meringankan azab Abu Thalib, ya. Hanya meringankan azab Abu Thalib. Tidak bisa sampai mengeluarkan dia dari api neraka, ya. Ini dalam hadis sahihnya, dan ini kekhususan untuk Nabi, ya, kekhususan untuk Nabi, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak ada pada selainnya, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat Abu Thalib itu fi dhahdahi minan nar, ya. Di neraka yang paling dangkal, ya, bukan yang paling dalam, ya. Dan itu pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ahwanu nasi adaban yaumal qiyamah, ya.
orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat, dan itu Abu Thalib, ya. Di neraka nanti azabnya paling ringan adalah Abu Thalib, dan paling ringan itu kata Nabi SAW, diletakkan bara api di bawah kakinya, yaghli biha dimaghuhu, ya, otaknya mendidih, ya, otaknya mendidih, dan itu azab dirasakan Abu Thalib selama-lamanya, ya. Jangan beranggapan ini syafaat nanti Abu Thalib dikeluarkan, tidak, ya. Syafaat ini hanya sebatas meringankan saja. Karena Abu Thalib matinya dalam keadaan kafir, ya, tidak masuk Islam, maka tetap dia tidak akan bisa keluar dari api neraka. Maka inilah pentingnya tauhid, ya. Pentingnya tauhid, ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kita cukupkan, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, maka bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Apa nih? Oh, pertanyaan. Akhwat kaos kaki, ikhwan gantungan kunci. Tala mengaji. Sebutkan 2 rukun syafaat. Ya, antum. Ya. Kedua, sebutkan di antara perbedaan syafaat dunia dan akhirat, perbedaannya, ya. Di antaranya saja. Bisa di yang tadi juga diulang, ya. Perbedaannya apa? Syafaat di dunia itu bisa terjadi tanpa izin, ya. Istrinya tadi minta istri raja tadi minta diringankan azabnya, dia minta langsung tanpa izin, ya, tanpa perintah, ya. Dan bisa tanpa ridho, ya. Padahal rajanya tidak ridho dengan orang ini, dia penjahat, harus dihukum, tidak ridho. Tapi karena istrinya yang minta agar dilepaskan hukumnya, diringankan hukumnya, maka terpaksa dia memberinya. Nah, ini syafaat di dunia seperti itu. Bisa terjadi tanpa izin dan tanpa ridho raja. Di akhirat tidak, ya. Di akhirat syafaat yang terjadi harus izin Allah, dan orang yang mendapatkan syafaat atas orang yang diizinkan, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 syafaat khusus milik Nabi, ya. Bukan milik Nabi, ya, yang diizinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ini buat Bapak dulu, Bapak-bapak ikhwan. Ayo. 3 syafaat khusus yang diizinkan hanya untuk Nabi nanti di hari kiamat. Tidak bisa diberikan kepada yang lain. Oke. Syafaat saat di padang mahsyar. Iya. Syafaat untuk masuk di surga. Iya. Terakhir syafaat beliau untuk amal beliau yaitu kebutaan. Untuk keluar dari neraka? Hah? Syafaat untuk Meringankan azab, ya. Untuk akhwat 2 pertanyaan. 2 kah? 1? 2, ya. Kaos kakinya 2 sebuting seorang kah? Sebelah seorang. Sebelah seorang. 4 loh kaos kakinya, 4 pasang. Kalau 2 ya, sepasang ya, sebuting seorang. Apa ya, bingung jawabnya malah pertanyaan ini. Akhwatnya nyaman-nyaman aja. Dalilnya surah ayat kursi. Syafaat itu atas izin Allah. Potongan dari ayat kursi. Ibu-ibu. Di ayat kursi ada potongan kalimat yang menunjukkan syafaat itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo, hafal loh ayat kursi.
Baca 2 ayat kursinya dapat tam. Mumtaz ya. Dapat kaos sebelah. Sebelahnya lagi, itu sebelah kanan lah. Sebelah kirinya lagi. Ada baik 2 gue. Satu lagi ya. Mana tadi halaman berapa tadi? Bolehkah ya kita berdoa seperti ini? Ya Allah, jadikanlah Rasulullah SAW pemberi syafaat untukku ya. Dan jelaskan yang tidak boleh seperti apa. Kalau itu boleh, jelaskan yang tidak boleh kayak apa. Kalau itu kada boleh, yang kada boleh berarti. Yang boleh bagaimana? Doanya tadi apa? Ya Allah, jadikanlah Nabi pemberi syafaat untukku ya. Ya Allah, jadikanlah Nabi pemberi syafaat untukku. Boleh atau tidak? Ibu? Tidak ada? Tidak boleh? Boleh ya, boleh. Betul ya, betul. Oh ya, yang tidak boleh apa? Meminta kepada Nabi. Kalau minta kepada Allah boleh ya. Jadi kata-kata ya Allah, jadikanlah Nabi pemberi syafaat untukku nanti di hari kiamat, itu boleh ya, itu boleh. Kita berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau kita ya Rasulullah isfa'lana, wahai Rasulullah berikan syafaat untukku, ini tidak boleh ya. Ini yang tidak boleh, karena syafaat di hari kiamat milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebelah kiri ini. Sudah ya. Ada pertanyaan? Nggih. Ini kan di sekitar kita ini kan Ustaz, kadang saya mendengar dari teman sendiri kemudian dari ustaz-ustaz mereka gitu Ustaz ya. Nggih. Mengenai cara mencintai Rasulullah dengan berbagai macam amalan sholawat gitu. Baik dari nyanyinya, amalan-amalan 1000 kali berapa kali sholawat. Berharap nanti mungkin dulu karena tapi tahu juga itu apakah salawat itu dia berharap bersalawat atas Nabi agar nanti Allah memberikan dengan bersalawat itu Allah memberikan syafaatnya gitu, atau belum tahu juga apakah yang dia bersalawat kepada Nabi nanti Nabi Muhammad yang memberi syafaat. Iya. Pertama salawatnya dulu yang kita lihat ya. Kalau salawatnya benar, maka berarti amaliyahnya sudah benar ya. Amaliyahnya sudah benar. Tapi kalau salawatnya tidak benar ya, salawatnya bikin-bikinan ya, atau malah bercampur dengan pujian-pujian yang berlebihan ya. Banyak kan salat-salat yang bercampur dengan pujian-pujian berlebihan ya. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hudusil hadisil amimi ya. Ini pujian-pujian yang berlebihan ya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhil wal qalami. Ini pujian berlebihan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amaliyahnya tidak benar ya. Sekarang tentang niatnya ya. Kalau dia bersalawat dengan salawat yang benar ya, niatnya nanti untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, dan itu dia
hatinya, ya, berharapnya kepada Allah ini benar. Ya. Harapannya kepada Allah nanti ya Allah, dan ini memang amaliyah untuk mendapatkan syafaat. Ya. Termasuk orang yang nanti mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia banyak salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu Allah Taala berikan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia bersalawat, ya, lalu hatinya, ya, harapannya kepada Nabi, maka ini tidak benar. Ya. Harapannya kepada Nabi maka tidak benar. Kalau salawat yang tidak benar tadi itu sudah tidak benar dari awal. Ya. Salawat yang diucapkan tidak benar, ya, walaupun dia harapannya kepada Allah, tetap saja amaliyahnya tidak benar. Ya, itu sudah tidak benar dari awal. Tapi kalau yang ini, dia harus mengerti tentang syafaat akhirat. Ya. Makanya ini banyak yang tidak paham ya tentang syafaat. Dan dikatakan oleh Syekh juga, ya, Syekh Soleh Sindi, dari bab inilah banyak terjadi kesyirikan. Ya. Dari bab syafaat inilah, karena orang banyak tidak paham tentang syafaat akhiratlah banyak orang yang jatuh kepada kesyirikan, yang berharapnya bukan lagi kepada Allah, berharapnya kepada siapa? Kepada Nabi, kepada para wali, yang mereka anggap nanti itulah nanti bahasa kitanya undasnya, ya. Itulah nanti kuncinya mereka masuk surga. Yang penting dekat dengan wali, yang penting dekat dengan Nabi. Nanti Allah Ta'ala mungkin takdirkan ada aja wali kita, ada aja Nabi kita. Nah, jadi harapan hatinya bukan lagi kepada Allah, ya. Harapan hatinya kepada Nabi dan ini mencederai tauhid. Ya. Tauhid kita apa? Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi walaupun bersalawat dengan benar, yaitu hati kita ketika berharap syafaat, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada lagi? Sudah ya? Undangan sih berarti kan nih? Diumumkan ya? Kada? Hah? Ini grup? Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pendinya minta diumumkan. Minta tolong tadi.